Baik, bismillah, kita mulai. Silakan, Pak Arif. Saya Pak ya. Ya, sudah siap? Iya, ya, saya nyoba apa saya Pak. Abbas. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsa fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika Fa'anhu talahha. Yang kedua kan? Iya. Fa'anta lahu tasadda, sudah. Kemudian wa anta lahu anhu tasadda fa'anta anhu talahha. wa anta lahu. Saya ulangi lagi. Baik, ya. diulang kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsa fa anta anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa sabila yassarah summa amatahu fa akbarah summa idza syaa'a ansarah kalla lamma yaqdi ma amarah fal yanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa saqaqnal arda saqqa fa ambatna fiha habba wa inaban wa ghadba wa zaitunan wa nahla wa khada'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nun yughnih wujuhun yawma idzin mubsirah musfirah wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Baik, barakallahu fikum. Lanjut lagi, Pak. Cukup? Mau nanya aja Ustaz. Iya. Kalau di situ kan ada kala 2 kali ya. Yang pertama sama yang kedua. Kenapa yang kalau di mushaf di saya itu kala yang pertama panjang ada benderanya, kala yang kedua tidak ada benderanya, maksudnya apa ya? Baik, kalau yang pertama misalkan kalla innaha layatgha ya, itu yang pertama ya. Yang kala ya ada biar saya lihat. Baik. Kalau yang pertama itu kan kalla innaha innaha tadhkirah, mohon maaf. Kalla innaha tadhkirah ya, ayat 11. Kemudian kalla lamma yaqdi ma amara, ayat 33. Itu berkaitan dengan huruf berkaitan dengan mad ya, dengan
memanjangkan harokat. Ya, jadi ketika kita kalau misalkan huruf mad itu bertemu dengan hamzah berikutnya, maka itu dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Karena bertemu dengan huruf berikutnya. Ya, bertemu dengan huruf berikutnya. Jadi jika ada huruf mad apa saja, Pak? Apa ya? Huruf Nanti saya mad ini lagi. ada 3. Alif, kemudian ada alif, ada apa? Wawu, ya. wawu sukun, ya sukun, ya kan? Iya. Alif, kemudian Alif, wawu sukun, sukun, ya. ada ya sukun. Nah, itu namanya huruf mad, ya, huruf-huruf mad. Apabila ada huruf-huruf mad ya bertemu dengan hamzah ya, setelahnya itu huruf hamzah, maka dia menjadi bukan lagi mad tabi'i, ya, bukan lagi mad tabi'i, tetapi mad far'i, bagian dari mad far'i. Imma ya bisa jadi dia mad jaiz munfasil atau dia jadi mad wajib muttasil. Kalau dalam 2 kalimat seperti ini, kalla itu 1 kalimat, innaha itu 1 kalimat. Berarti jadi berapa? 2 kalimat. Yeah. Nah, kalau 2 kalimat seperti ini, maka dia menjadi apa, Pak Kris? Yang mat tabi'i. Kita lagi Panjang. Lupa lagi, Pak. Kita lagi berbicara bukan mad tabi'i ini. Apa bagian dari mad far'i. Kan kita tadi bilang bagian dari mad far'i. Ini berkaitan dengan huruf mad yang bertemu dengan hamzah. Ya. Kalau bertemu di dalam 2 kalimat, berarti dia mad apa namanya? Lupa. Baik, berapa harokat dibacanya? Kalla innaha tazkirah. 4 atau 5? 4 atau 5 harokat. Baik. Apa ini? Kalau 2 harokat seperti ini apa? 2 harokat, mohon maaf. 2 kalimat seperti ini. Kalla innaha. Ini termasuk yang di 2 kalimat. Apa yang 2 kalimat seperti ini? Coba murajaah lagi. Apa? Mad apa namanya? Antara 2 tadi. Mad jaiz. Mad jaiz. Saya belum pernah belajar. Kalau dua kalimat berarti dia mad jaiz. Kalau dalam 1 kalimat maka itu mad wajib. Contohnya apa yang 1 kalimat? Kalau dalam surat dalam surat Abasa. Ada di situ. Sambil lihat mushaf ya. Yang 1 kalimat. Lihat, bisa dilihat. Yang kala lama tadi itu, Pak Zul? Bukan. Kalau kala lama itu masuknya mad jaiz, karena kala itu satu kalimat, innaha 1 kalimat. Cari yang 1 kalimat. Setelah huruf mad itu hamzahnya dalam 1 kalimat. Seperti apa? Yang gimana, Ustaz? Setelah huruf mad itu ada hamzah. Nah, setelah huruf mad ada hamzah, tapi dalam 1 kalimat. 1 kalimat. Dalam 1 kalimat. Seperti apa? Setelah hamzah ada dalam 1 banyak di situ, ada beberapa ya.
Yang pasti ada benderanya, Pak ya. Oh ya ada Kalau ya. pemilihannya pasti ada benderanya. Atau Yang hafalan gitu 21 23 ayat 23. yang Apa itu? yang ma amaro. Ma'amarah, baik. Ma'amarah itu satu atau dua itu? Oh 2 ya. Ya, ma itu satu kalimat ya. Iya. Amarah itu satu kalimat, jadi dua. Iya. Jadi dua kalimat. Ma itu satu, amarah itu dua. Kalau 25 al-ma'ah Ya, itu yang satu kalimat. Ya. Iya. Anna sababna al-ma'a. Ma'a, bukan tidak ma saja ya. Tapi itu ma'a. Ma'un, air. Itu satu kalimat, artinya air. Al-ma'a. Jadi kalau yang satu kalimat itu yang tadi yang dipanjangkan ada benderanya karena huruf berikutnya itu tadi Hamzah. Hamzah dan ini Ya. kalau yang air ini pasti panjang ya. Kalau kala kan tergantung kata berikutnya gitu ya Ustaz ya. Panjang atau enggak? Gimana? Biasanya ditandai dengan apa namanya, dengan bendera itu, Pak. Bendera. Ya. Nah, kalau misalkan ada benderanya gitu kan, itu bisa dilihat di situ juga. Kalau apa secara mudahnya. Tapi yang betul sebetulnya kita melihat pada huruf setelahnya. Setelahnya, oh ya. Huruf Yang setelahnya. musab itu ya. Kalau setelahnya huruf hamzah itu bisa dipastikan ya, bisa dipastikan. Setelah mad huruf hamzah bisa dipastikan antara mad jaiz atau mad wajib ya. Tergantung apakah dia dalam satu atau dua kalimat. Itu aja. Jadi kalau diberi bendera supaya nggak usah mikir lagi depannya. Biasanya seperti itu untuk memudahkan saja. Iya, untuk membantu. Ya, membantu juga. Untuk membantu bahwa di situ ada madnya melebihi daripada biasanya. Yang biasa mad itu adalah 2 harokat, maka di situ dilebihkan. Ya. Sebetulnya untuk mad jaiz itu boleh dibaca dengan 2 harokat. Namun dalam riwayat yang lain atau paling tidak dalam torik yang lain ya, dalam torik yang lain. Jadi dalam Al-Quran itu kan beda-beda jalur. Jadi mutawatir kita terima dari Rasul, sahabat dan sebagainya gitu kan. Itu ada toriknya, ada jalannya, ada jalan periwayatannya, ada beberapa jalan. Yang paling terkenal jalan itu adalah jalan toriknya Imam Syatibi. Itu yang kita pakai kebanyakan di Indonesia. Kalau kalau yang 2 itu biasanya thayyibah, torik thayyibah namanya, itu memakai dengan 2 harokat mad jaiznya. Tapi kalau kita pakainya 4 atau 5 harokat bacanya. Maka ketika menemukan yang seperti tadi, kalla innaha tazkirah. Kemudian ayat berikutnya, faman syaa'a dzakara. Nah, di situ itu mad jaiz sama mad wajib itu di situ. Jadi kalla innaha tazkirah itu ayat berapa? 11. Ayat 12-nya faman syaa'a itu mad wajib. Nah, enggak usah terlalu jauh. Di situ bergandengan tuh. Ada mad wajib, ada mad jaiz atau mad jaiz mad wajib ya. Sya'a ya, sya'a. Nah, itu sya'a itu satu kalimat. Ya, faman sya'a dzakar. Ayat 12. Baik, situ. Oh iya, mat wajib berarti mat yang memang harus panjang gitu ya. Harus panjang gitu Mas. Dipanjangkan selama 4 atau 5 harokat. Ya, 4 atau 5 harokat. Jadi jangan dibacanya 2 harokat seperti faman syaa'a dzakarah.
Nggak boleh seperti itu, tapi dibaca 4 atau 5 harokat. Faman syaa dzakara. Termasuk juga kalla innaha tazkirah. Yang lainnya di ayat ke misalkan ayat 30 wahadaiqa ghulba wahadaiqa ghulba. Itu juga satu kalimat. Hadaiq itu satu kalimat. Ya, hadiqah jamak dari hadiqah, kebun. Wahadaiqa ghulba itu satu kalimat. Dibaca 4 atau 5 harokat. Ayat berikutnya juga faidza ja'atis shakhah. Faidza ja'atis shakhah. Baik, di situ ada ja'at. Ya, ja'at. Itu satu kalimat juga. Adapun yang shakhah itu lain lagi. Ya, itu lain lagi. Walaupun setelahnya bukan mad tabi'i, ya. Walaupun sebelum mohon maaf, bukan mad tabi'i. Walaupun ada mad, ya, ada mad setelahnya itu bukan huruf hamzah, tapi di sini panjangnya bisa lebih, Pak, ya. Bahkan 6 harokat. Kalau yang ini shakhah. Ini 6 harokat. Namanya adalah mad apa, Pak Kris? Mad lazim. Ya. Di sana ada mad lazim. Mad lazim adalah dia kasusnya adalah apabila ada mad. Pertama ada mad, ya. Ada mad atau huruf mad. Di situ apa huruf madnya? Ya. Sod, sod, kemudian ada lam, ada alif di situ, ya. Ada alif, ya. Oh, ya kan? Ada alif, ya. Ada alif di situ. Kemudian di situ ada tasydid, ya kan? Ada tasydid. Tasydid itu berkaitan dengan adanya di situ 2 huruf, ya. 2 huruf. Yang satu hurufnya huruf apa? Mati. Ya, yang satu huruf mati, yang kedua huruf hidup. Itu menandakan di situ ada huruf sakin atau huruf mati, ya. Jadi apabila terdapat huruf mad bertemu dengan huruf sakin, ya, atau huruf mati, ya, maka kan tidak bisa. Sebetulnya sakin dengan sakin itu, huruf mati dengan huruf mati itu nggak bisa. Maka di sini dimasukkan ke huruf yang selanjutnya ataupun di huruf yang sama, ya, yaitu huruf kha, ya. Jadi kha itu menandakan di situ ada 2 huruf, ya, ada 2 huruf. Nah, apabila dimasukkan maka dia menjadi panjang, ya. Ya, 6 harokat. 6 harokat di situ. Ya. Jadi kalau ada huruf mad bertemu dengan hamzah maka panjangnya 4 atau 5, ya, dalam riwayat kita. Kalau ada huruf mad bertemu dengan huruf sakin, ya, seperti ini, maka dia dibacanya 6 harokat, ya. Nanti ini pembagian mad lazim ini sebetulnya nanti kita bahas di lain kesempatan, ya, karena bukan tempatnya.
Insya Allah kita nanti bahas huruf hukum-hukum ataupun yang berkaitan dengan hukum mad ya. Hukum mad insya Allah nanti kita akan bahas berikutnya insya Allah. Ala kulli hal, yang penting tahu dulu ya, bahwa yang kalau misalkan ada tanda yang seperti itu, imma dibaca 4 atau 5 harokat, atau jika tidak ada hamzahnya ya, kemudian kita melihat yang seperti sokhoh, kemudian faidha ja'atit dhammah, ataupun yang kita temukan di awal-awal surat Al-Fatihah waladdallin ya, waladdallin, maka yang demikian itu dibaca 6 harokat ya, dibaca 6 harokat. Insyaallah nanti kita akan bahas ya untuk hukum-hukum. Kita nanti murajaah lah Pak Kris, supaya murajaah lagi ya. Gak apa-apa, mungkin kadang lupa nama, tapi praktek jangan sampai dilupakan. Soalnya kalau praktek kaitannya sama ini ya, salah dan betulnya, bukan hafal atau tidaknya istilah ya, tapi berkaitan dengan salah atau tidaknya dalam membaca Al-Quran. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz, jadi tahu saya insya Allah nanti mau belajar nih. Baik, insya Allah. Itu sebetulnya sudah kita bahas Pak ya dalam di YouTube Alisan kalau nggak salah ya. Oh iya. Saya udah lihat judulnya tapi belum saya buka. Nanti saya buka insya Allah nanti. Coba bisa dilihat di bab mat. Mudah-mudahan sih kemarin kerekam ya. Mudah-mudahan kerekam. Saya udah lihat itu, belum saya buka insya Allah nanti saya, kalau udah ada tahu prakteknya jadi insya Allah jadi lebih nyanda. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak Kris berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur marji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Iza ulqu fiha sami'u laha sahiqaw wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaib takadu tamayyazu minal ghaib. Gimana? Takadu tamayyazu minal ghaib. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum hadanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirum fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'.
in antum illa fi in antum in antum il in il in antum il in antum ila in Illa in antum illa fi dolalin kabir fi dhalalin kabir. in antum illa fi dolalin kabir kul huwal Belum. wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fi ashabis sa'ir. Itu ada ya sukun bertemu dengan hamzah. Ya. Berarti agak panjang. Wa qalu law kunna. wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qaulakum awid haru bih innahu alimum bizatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusur Wa kulu min rizqih. Dimatikan ya. Kalau dimatikan di situ dipendek saja. Ya. Wa kulu min rizqih. wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusur am amintum Belum. Yang pertama. Aamintum man fis samai ayyahsifa bikumul ardo fa iza hiya tamur am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasibah fasata'lamuna kaifa nazir walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir awalam yarau ila tayra awalam taro Lam yarau awalam yarau yarau ila tayri. Yarau ila tayri. awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yatbid ma yumsikuhunna illar rahman innahu bikulli shay'in basir Innahu bikulli syai'in basir. innahu bikulli shay'in basir amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yanzurukum min dunir rahman Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum pakai sad yansurukum. amman hadzal ladzi yanjur amman hadzal ladzi yanzu amman
Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yang surukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi hurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Bal lajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamsi mukiban ala wajhihi يمشي مكبا أفمن يمشي مكبا afaman yamsi mukiban ala wajhihi. ada tasydid mukibban Oh, mukib mukiban. Afaman yamsi mukiban ala wajhihi. dari kaf ke ba itu ada tasydid mukibban afaman yamshi mukibban Mukiban. Oh. Afaman yamsi mukibban ala wajhihi ahda amman yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Baik, di sini kalau misalkan nggak kuat bisa diputus ya, bisa diputus. Putus di mana Pak Ustaz? Di amai sama afamai. Ahda, boleh di situ ahda. Oh, ada. Di ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Karena di sini kan ada apa namanya banyak yang Panjang. ya, ada mad jaiz juga. Nah, tadi Ya, yamshi itu 2 harakat ya, dibaca 2 harakat. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ya. Dicoba lagi. Afaman yamsi mukibban wajhihi Ala wajhihi. afaman yamsi mukibban ala wajhihi. Ingat ada tasydid mukibban. Afaman yamshi mukibban. Afaman yamsi mukibban ala wajhihi ahda amman yamsi sawiyan. Yamshi 2 harakat. Yamshi 2 harakat. Ahda amman yamsi sawiyan ala siratin mustaqim. Ya. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilam ma tazkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsarun. Qul innama wa yaquluna hadzal ويقولون متى هذا الوعد matanya pendek, mimnya pendek. ويقولون متى
mata wa yaquluna mata. Wa yaquluna mata wa yaquluna mata hadzal Mimnya wa'du. pendek. Mimnya pendek. Masih panjang. Mimnya pendek. Mimnya pendek. Oh, iya. Wa yaquluna mata mata. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ya. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nazirum mubin. Ada situ dulu, Pak Ustaz. Baik. Nanti diulang lagi Pak ya. Banyak. Iya. Tadi yang beberapa ditandain aja. Ya, yang tadi itu Pak, yang diputus di Ya. Masuk juga yang diputus. Iya. Karena di situ banyak ada mad jaiz ya, ada mad jaiz, kemudian ada idgham ya, idgham bi gunnah. Jadi memang agak sedikit menghabiskan nafas ya. Iya. Jadi memang harus kalau memang mau disambung boleh saja. Kalau buat apa mau latihan gitu, silakan saja ya. Tapi yang penting jangan sampai diputus. Jangan sampai diputus. Barakallah. Baik, ada yang ditanyakan di sini? Sampai sini? Itu aja sih Pak, tadi yang saya mau mutusnya di mana agak ragu. Oh iya. Yang apa mayam si sawian itu. Atau sebetulnya boleh juga ammayyamshi sawiyan, boleh di situ. Nanti diulang lagi ammayyamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ya. Boleh di situ juga أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا. Boleh di situ. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Ya, ya, Ustaz. Ya, makasih Bapak. Sama-sama Pak. Baik. Pada kemana nih? Masya Allah. Baik, ini untuk tabarok ini ada kekhususan Pak ya, ada hadis yang menyebutkan siapa yang membaca surat tabarok ya. Siapa yang membaca surat tabarok dan memahami artinya, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari azab kubur ya, dari azab kubur. Ini termasuk yang ada hadis ya, ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada surat Tabarak ini. Ya, jadi sebisa mungkin kita juga bisa mendawamkannya atau sebelum tidur ya, sebelum tidur baca ini ya. Kalau misalkan tidak terlalu sibuk ya. Ya Pak. Ustaz, kalau minta izin kalau untuk mungkin minggu depan atau berikutnya saya mungkin ngajak teman, kebetulan kan setiap subuh kita ada kajian, mungkin ada 1-2 orang yang mau gabung ini di kafe sini mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan. Barakallah fiikum. Ya, ada yang masih silakan diajak Pak ya, sebanyak-banyaknya. Kita senang ya jika di masjid saya ajak teman-teman. Ikut. Ini masjid Muhajirin, Pak. Muhajirin ya. Pak Krisma di. Saya juga jamaah situ kalau di Bandung juga. Oh, lagi di masjid ini Pak ya? Iya, di masjid. Jadi ini saya ngajak teman-teman nanti insya Allah mudah-mudahan ada 1-2 orang yang ikut. Ada alhamdulillah yang
masih agak muda dan ya ada yang agak lebih sepuh juga ada. Ada Khair, Pak Pak. Atta ini Insyaallah, minta Masya izin Allah. boleh enggak gitu. Boleh sekali, Pak ya. Silakan ahlan wa sahlan kita apa namanya bergabung ya dimanapun apa namanya apapun ya silakan ininya istilahnya instansinya ataupun apa kita memang untuk umum ya untuk umum dan memang ingin apa namanya ingin sekali untuk menambah ya untuk menambah hafalannya untuk bekal di akhiratnya nanti ya supaya lebih banyak lagi karena dalam hadis yang sering kita ulang-ulang ya karena tingkatan kita derajatnya nanti adalah sebanyak apa yang kita baca ya. Amin. Yuqalu li ahli al-Qur'an ya yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turatilu fid dunya kan seperti itu hadis. Dikatakan kepada sahibul Qur'an atau ahli Al-Qur'an iqra ya bacalah Al-Qur'an itu warattil ya dengan tartil wartaqi dan naiklah ya fa inna akhira manzilik inda akhiri ayatin taqra'uha ya karena seberapa tingginya tingkatan kamu nanti di surga itu sebagai apa namanya berdasarkan seberapa banyak yang kita hafal, seberapa banyak yang kita baca, seberapa banyak yang kita amalkan ya. Jadi ya intinya lebih banyak diamalkan lebih bagus. Tapi kalau banyak tidak diamalkan, tidak di apa-apakan ya itu insya Allah apa namanya tetap dapat pahala ya karena baca Al-Quran itu selalu mendapat pahala ya. Bahkan dikatakan satu huruf Al-Quran itu pahalanya 10 kebaikan ya. Bahkan Nabi mengatakan apa namanya aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita baca alif lam mim saja sudah 30 kebaikan. Ya, sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Ya, apalagi kita membaca atau menghafalkan surat apa tadi ya? Abasa, ada yang tabarok, Masya Allah. Sudah berapa kebaikan itu? Silakan hitung sendiri lah, dikalikan satu huruf dikali 10 kebaikan. Masya Allah. Ya, diulang-ulang terus. Ya, diulang-ulang lagi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita ya, memberikan hati kita hati yang ikhlas ya untuk apa namanya hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran, dekat lagi dengan Allah ya dan kita juga dekat dengan Rasulullah SAW nanti di surganya insyaallah. Amin. Barakallahu fikum. Ya, jazakallah Pak. Ahlan wa sahlan. Silakan saja. Kita sangat apa namanya senang sekali Pak ya jika ada yang apa namanya yang mau ikut gitu ya, apalagi sangat serius, apalagi serius ya sampai apa namanya Masya Allah gitu. Insya Allah kita sangat senang ya. Maka Nabi mengatakan apa namanya nasihat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib ya. Ya Ali la ahdiyallah bika rajulan wahidan ya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humrun na'am ya. Ya Ali katanya seperti itu ya. Jika ada seorang yang engkau beri dia petunjuk, maksudnya apa? Dengan wasilah kita, seseorang mendapatkan hidayah, kemudian apa namanya dia bertafakuh dalam agamanya, menjadi faqih dalam agamanya, kata Nabi, khairun itu yang demikian itu lebih baik bagi kita, ya umat mukmin yang muslim. Khairun laka min humrun na'am. Lebih baik daripada kita mendapatkan unta merah. Kalau dulu itu unta merah itu strata atas Pak ya.
Nah, kalau sekarang itu pireri lah kira-kira. Ya. 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 Jadi Nabi mengatakan seperti itu apa namanya dalam konteksnya yang memang dulu gitu ya. Karena humrun na'am itu diibaratkan apa namanya ternak yang paling mahal, yang paling elit lah ketika itu ya. Seperti itu. Ya kalau di apa namanya dikiaskan untuk sekarang mungkin mobil yang paling bagus lah gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira Allah alam, tapi mungkin tidak seperti itu juga ya. Tapi apa namanya intinya adalah yang mahal, yang paling bagus itu ya seperti itu. Ala kulli hal, nah seperti itu Pak ya. Jadi kita mengajak orang dapat hidayah, iya. Nanti kebaikan orang yang apa namanya dapat hidayah itu, Bapak akan terus mengalir ke Bapak nanti, ya. Selama tidak berhenti, pahalanya terus lanjut ya, pahalanya terus lanjut. Masya Allah, seperti itu ya. Barakallahu fiik. Ya, ahlan wa Terima kasih sahlan. sebelumnya. Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Insya Allah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Asrizal. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Mana aja nih? Gimana Ini kabarnya Pak Asrizal? alhamdulillah. Kalau minggu Masya Allah. kemarin memang lagi ada kurang sehat juga. Habis itu Oh, ini jadi apa? Ini hafalnya masih belum maju jadi. Itu yang tapi udah insya Allah mungkin udah dirubah programnya Ustadz. Jadi mungkin memang akhir-akhir ini kayaknya hafalannya itu nggak gitu rutin ya. Tapi kalau bacaan seolah ada baca kalau untuk malam ya. Tapi kadang-kadang kalau yang hafalan kadang yang fokus mungkin dirubah program ini untuk minggu mulai ke depan rubah programnya harus punya targetkan mungkin satu hari ini 1 ayat atau 2 ayat gitu kan. ya, betul. Tamu ini kan enggak nih. Harus, Kalau ngejar waktunya untuk besok nih setoran nih, jadi enggak ini ya, motivasi itu jadi enggak ini ya, jadi enggak full jadinya gitu kan. Tapi kalau kita udah niatkan itu mungkin saat di sore udah tinggal enak kan gitu kan, jadi enggak beban gitu loh. Itu kadang-kadang juga ada perluan. Betul sekali Pak ya. Memang apa namanya perlu kita niatkan ya, perlu kita niatkan. Ala kulli hal setelah diniatkan itu kita apa namanya kalau wejangannya Pak Agus prakteknya katanya gitu ya. Setelah diniatkan prakteknya ya harus laksanakan. Ya harus dilaksanakan ya. Karena memang apa namanya tidak cukup untuk niat saja ya, tapi memang harus kita apa namanya mujahadah. Mujahadahnya itu ya kita terus bersungguh-sungguh harus menyempatkan waktu walaupun cuma sebentar saja ya di apa namanya di penghujung kita mau tidur misalkan ya, sebelum tidur kita baca sedikit ya. Paling tidak bacalah dulu sebelum tidur itu. Insya Allah ngafal pagi itu sudah terbayang ya. Kalau kita menghafal nih malam-malam, insya Allah pagi itu kalau kita pas mau menghafal itu lebih mudah, biasanya seperti itu. Ya karena sudah terbayang sebelumnya. Ya, tapi kalau belum membaca, memang agak-agak lebih apa namanya lebih lama saja, lebih lama ya seperti itu. Nah memang itu harus terus Pak ya, harus terus di apa namanya harus disemangati ya. Kadang memang kita ini ada futurnya ya, ada apa namanya memang kadang capek lah ya ketika habis kerjaan dan sebagainya. Itu memang membuat kita kadang ya sudahlah besok lagi gitu kan, besok lagi dengan mengikuti rutinitas kita ya seperti itu. Namun ya memang apa namanya yang seperti itu kurang baik ya jika tidak diniatkan kemudian tidak bermujahadah. Ya alhamdulillah
saya selalu berusaha untuk seperti bapak-bapak sekalian ya. Bapak menghafal, saya juga harus menghafal gitu ya. Bapak menghafal, saya pun harus menghafal. Ya sama. Mungkin hafalan saya sekarang walaupun bukan Al-Qur'an tapi lebih prosesnya sama ya, prosesnya tetap sama menghafal. Alhamdulillah selama kurang lebih hampir 2 atau 3 bulan ini ya saya juga harus menghafal bait-bait ya. Saya juga merasakan sama dengan Bapak, kadang capek ya, kadang nggak sempat gitu ya dan sebagainya. Tapi intinya Pak, saya alhamdulillah ya semenjak dari bulan November awal itu ya, dari tanggal 1 itu alhamdulillah nggak pernah putus setoran. Nggak pernah putus setoran walaupun cuma 1 kali ya, walaupun cuma 1 kali. Andai kata nggak ada yang hafalan baru, ya sudah dimurajaah saja gitu, dimurajaah saja. Ya seperti itu, dimurajaah, nggak apa-apa. Itu lebih baik Pak ya, itu lebih baik daripada kita tidak punya hafalan misalkan yang baru, akhirnya udah nanti aja deh, minggu depan aja. Nggak usah seperti itu. Apa saja yang ada, apa yang ada itulah yang disetorkan, nggak apa-apa. Nggak perlu karena gini Pak, kita ini kan istilahnya di usia-usia yang istilahnya tidak produktif lagi lah, dalam arti kalau misalkan dalam pekerjaan ya, misalkan dalam pekerjaan gitu ya, beda dengan anak-anak yang misalkan barangkali baru lulusan SMA ataupun anak-anak yang produktif yang dari SD SMP ya, mereka otomatis mempunyai targetan kan ya, mempunyai targetan. Misalkan SD ini harus hafal berapa, 5 juz atau 6 juz misalkan ya. Ya kalau kita sih nggak ada targetan, maksudnya mau cepat mau lambat kita nggak punya target Pak. Maksudnya nggak punya target itu saya nggak menargetkan gitu, nggak menargetkan Bapak harus hafal misalkan satu pertemuan harus hafal berapa gitu, nggak seperti itu. Soalnya ya saya melihat juga ya dari pekerjaan Bapak yang barangkali sibuk, yang kedua mungkin usia. daya ingatnya barangkali mungkin nggak terlalu bagus dan sebagainya. Ya itu memang itu jadi pertimbangan kita juga Pak. Yang kedua hafalannya itu memang kita siapkan bukan untuk bukan untuk ajang yang lomba-lomba dan sebagainya, enggak. Kita memang mempersiapkan untuk akhirat ini ya, untuk akhirat. Jadi maka dari itu gitu ya, karena kita menyiapkan untuk akhirat, maka istilahnya sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu gitu nanti di akhirat. Itu saja ya. Jadi semakin kita sadar dengan apa yang kita butuhkan di akhirat nanti, ya itulah yang akan kita dapatkan gitu ya, seperti itu. Jadi saya tidak akan mengiming-imingi Bapak dengan apa gitu, kalau misalkan hafal ini enggak. Ya kita cukuplah yang seperti itu, mungkin anak-anak SD lah mungkin ya, dapat hafal ini, dapat hadiah ya, dapat hadiah Bapak itu hadiahnya insya Allah di surga, insya Allah. Ya. Kemudian juga waktu yang berkah ya, waktu yang berkah, anak-anak yang soleh insya Allah, yang soleh dan solihah insya Allah ya. Itu semakin kita memperbaiki diri, semakin kita anak-anak kita semakin insya Allah akan Allah perbaiki ya. Bagaimana dalam surat Al-Kahfi ya, wa ammal jidar ya, sering diulang-ulang ya di khutbah Jumat dan sebagainya. Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok yang roboh itu aku bangun, kata Nabi Khidir,
Aku bangunkan apa? Ya, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimain. Ya. Tembok itu aku bangunkan karena itu punyanya dua anak yatim. Pertama itu dua anak yatim. Li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di dalam tembok itu terdapat apa? Kanzun lahuma. Ada yang namanya istilahnya ada harta karun, ada harta yang ditinggal bapaknya. Disebutkan di situ wa kana abuhuma shaliha, dan bapak mereka berdua itu orang soleh, ya, orang yang soleh. Ya. Dengan kesolehan seorang bapak, maka apa? Allah Subhanahu wa taala perbaiki. Ya, Allah Subhanahu wa taala perbaiki temboknya, ya. Allah Subhanahu wa taala perbaiki temboknya. Allah Subhanahu wa taala lindungi hartanya, ya, lindungi hartanya dari kejahatan orang, seperti itu. Ya, itu bagian dari apa namanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena bapaknya soleh. Di situ apa namanya ayah di situ ada yang menyebutkan kakeknya, ada yang menyebutkan kakek-kakeknya. Jadi bukan ayah secara langsung, Pak, ya. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu alam, kita nggak tahu ya apakah itu bapak kandungnya ataupun kakeknya ataupun buyutnya dan sebagainya, kita apa namanya tidak tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, ya, menjaga anak kita dan cucu kita nanti dikarenakan kesolehan kita, ya, dikarenakan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting, Pak, ya, penting. Jadi Bapak sekalian memang harus apa namanya kita ini prioritas kita ataupun apa namanya tujuan kita harus betul-betul, Pak, ya, ke akhirat, ya. Tujuan kita memang harus kita tujukan pada akhirat, ya. Apa yang kita lakukan hanya untuk akhirat saja, ya, karena untuk apa lagi lah kita istilahnya. Bapak dunia sudah kenyang lah dengan pekerjaan Bapak, ya, dan sebagainya. Sudah berapa tahun, Pak, kerja ini? Ada yang sudah 30, 40 tahun barangkali, ya. 30. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan Bapak itu semua, ya, dunia untuk berbekal itu. Ya. Yang tinggal sekarang apa namanya menyiapkan diri untuk apa namanya untuk akhiratnya, ya. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan, ya. Allah masih berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, ya. Umur yang masih dipercayakan kepada kita berarti Allah masih menginginkan kebaikan dari kita. Masih menginginkan kita supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik lagi amalnya, lebih taat lagi ibadahnya, diperbaiki lagi ibadah juga, ya, seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Baik, Pak Asrizal, demikian ya barangkali apa namanya kira-kira jangan sampai ini, Pak, ya. Jangan sampai apa kalau misalkan nggak ada yang nggak ada yang Insyaallah. nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa, datang aja. Ya. Ya. Apa yang sudah Bapak hafalkan itulah yang distorkan, nggak apa-apa, ya. Baik, barakallah, silakan. Coba kita masih An-Naziat nih, Pak Ustadz. Ini udah dihafal-hafal kok. Udah sholat sunat itu udah seperti yang Ustadz saya informasikan itu udah. Pokoknya kalau apa An-Naba, An-Naziat sama An-Naziat insyaallah kita ternyata sekarang ayat saya asal sunat itu aja terus itu. Taib. An-Naba sama An-Naziat. Jadi mungkin ya nggak full semua, mungkin dapat 5, dapat mungkin nggak sampai habis ya, mungkin kadang-kadang bisa satu halaman itu habis, kadang lupa, waktu lupa tuh nggak trigger lagi, ya udah langsung ruku kan. Tapi kalau kadang-kadang kalau begitu enak itu bisa sampai satu halaman An-Naba itu dapat, ya kan, baru langkah kedua baru halaman berikutnya itu. Tapi kadang-kadang kalau udah gimana ya, kalau ingatannya itu sempat terhenti, putus, nah itu nyambungnya itu apa ya, aduh,
ke bawahnya hafal, tapi begitu yang seringnya tuh di ya kumuru itu yang sering anu Ustaz. Yauma iya, itu tuh hilang di situ kan. Kalau hafal tuh nyambung sampai ke hafal tuh. Tapi kalau itu hilang, wah udah. itu juga halaman keduanya itu saya kadang di Anaba itu halaman kedua ya itu juga ya kumur lagi ya yauma yunfaku fis suri ya itu. Nah, itu kadang-kadang yang sering namanya faktor usia ya deh ya. Tapi saya juga berusaha terus untuk makasih banyak Ustadz nih karena aktivitas selama ini yang kurang itu ini alhamdulillah ini udah banyak bertambah. Mungkin kadang-kadang saya juga nggak ikut, tapi di situ juga saya tetap sama istri juga kan coba kita baca lagi deh bilang gitu kan. Tetap insya Allah di praktek itu. Kadang-kadang kalau malam itu yang Ustadz informasikan kadang ya akan praktek juga itu malam nantinya jam sebelum tidur saya coba, habis itu insya Allah jam-jam 3 jam 4 tuh alhamdulillah terbangun tuh kan. Saya coba juga itu insya Allah itu apa yang diserahkan insya Allah. Oke. Baik Ustaz, kita coba ya. Nah. Ya, silakan. Bismillah. Nanti kalau Anda pancing dikit. Aduh, tadi saya juga tadi pancing mengistrikan coba pancing baru nyalik lagi. Baik. Bismillah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Mohon maaf Pak, suaranya agak kecil. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Ya. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Halaman berikutnya Isnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa Ishab ila Fir'aun. Izhab ila fir'auna innahu tagha Fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha
fa'arahul ayat fa'arah ya fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa فكذب وعصى صد fakazzaba wa asa summa adbara yas'a. Sadaqallahul azim. Baru 22 tuh Ustaz tadi. Nah, 22 ya. iya. Baik, barakallahu fiik. Jadi tadi sambil baca tadi betulin lagi panjang pendeknya itu Ustaz. Kadang-kadang kita ya, kunna nanya oh iya lupa. Kadang-kadang saat di murotal dah, nah, tapi begitu dihafal kunna langsung kunna nanya jadi pendek. Kadang sering yang itu yang sering tuh. Jadi mungkin dengan murotalnya sering mungkin itu ya ya. Mungkin bisa dilihat ya. Oke, makasih Ustaz. Jazakallah khairan, Masya Allah. Tabarakallah. Ya, Alhamdulillah. Rizal, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan istiqamah, Insya Allah. Ya, mungkin doa juga teh, mungkin untuk kemudahan juga doa dari Ustaz mungkin lebih dijabah lagi. Sama-sama mendoakan semuanya ya, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah dalam menjaga kalamullah, ya. Diberikan istiqamah dalam murajaahnya, dalam proses menghafalnya, ya. Dijauhkan dari sifat futur, malas dan sebagainya ya, karena memang itu salah satu yang dihindari oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya. Ya Allah, aku berlindung dari sifat al-ajuz, ya, sifat lemah dan malas, ya, sifat lemah dan malas memang sangat dihindari oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau mengajarkan kepada kita supaya berlindung dari dua sifat itu, karena pasti ya namanya manusia akan selalu ada dihinggapi dengan itu, ya, dihinggapi dengan dua, paling tidak dua itu, ya. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kedua sifat itu. Baik, masyarul muslimin, bapak-bapak sekalian, ya, saya ingatkan lagi dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramim bararah. Orang yang mahir di dalam Al-Quran itu bersama para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat, bersama mereka. Walladhi yatata'ta, ya, walladhi yatata'ta wa huwa syaqun 'alaih, dan adapun orang-orang yang terbata-bata, ya, orang terbata-bata membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, wa huwa syaqun 'alaih, berat gitu ya, berat, sangat berat sekali untuk untuk mengucapkannya ataupun proses menghafalnya, falahu ajran, maka dia mempunyai dua pahala. Jadi enggak sia-sia Pak ya, ingat, enggak sia-sia apa yang kita usahakan, insyaallah akan Allah catat dengan rapi, ya. Catat dengan rapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang Allah zalimi, ya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, itu kita hendaknya harus ada dalam hati kita, ya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, Allah tidak akan menzalimi manusia walaupun hanya sedikit saja, ya. Walaupun hanya sedikit saja, atau seperti biji dzarrah, ya, seperti itu. Nah, itu supaya kita mudah-mudahan dengan motivasi-motivasi yang diberikan Rasulullah SAW, itu membuat kita lebih semangat lagi, ya, membuat kita lebih semangat lagi, membuat kita lebih istiqomah lagi, ya. Ya, jangankan kita, Nabi saja perlu hiburan, ya. Nabi Muhammad, ya, ketika
beliau dakwahnya barangkali tidak diterima oleh kaumnya, mohon maaf. Hati beliau hati beliau juga sama ya, merasa sedih dan sebagainya. Jadi memang beliau pun perlu hiburan. Apa hiburannya? Hiburannya ya Allah yang menghibur, kadang datang dengan wahyu ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, walaqad yadhiqu sadruka bima yaqulun ya. Dan kami telah mengetahui bahwa hatimu itu jadi sempit dikarenakan perkataan mereka, maksudnya orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir itu ya mengatakan apalah kepada nabinya, sahir, penyihir ataupun dukun dan sebagainya ya. Dan seperti itu. Nah, kita pun memang ya sama ya, namanya manusia memang perlu motivasi, butuh hiburan dan sebagainya. Silakan cari yang kira-kira baik bagi kita ya, baik bagi kita, entah itu ceramah ya, ceramah agama ataupun apalah ya yang membuat kita lebih rileks untuk beribadah gitu ya. Intinya untuk ibadah, bukan yang yang lainnya. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Pak Purwanto, ada yang tahu, Pak? Masih sakit kah apa beliau sudah sembuh? Enggak dapat info lagi Pak Ustadz. Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada masuk ya di ini ya? Iya. Udah dua pertemuan ya. 2 kali pertemuan. Taib. Iya. Agus ini belum masuk juga nih Pak Agus. Belum ada nih. Pak Mudir. Mudirnya nih Pak Mudir nih. Taib. Ya, jazakumullah khairan katsira. Ya, kita cukupkan sampai sini dulu barangkali. Insyaallah kita lanjutkan kembali dan dipersiapkan Pak ya, nanti juz 29 juz 30 ya yang sudah menghafal juz 30 nanti kita akan ujikan, maksudnya supaya jadi motivasi juga lah ya. Supaya menjadi motivasi bagi kita juga supaya tidak supaya tidak hilang ya hafalannya. Karena kalau tidak dipantau ya nanti khawatir ya. Khawatirnya nanti malah hilang dan sebagainya. Baik. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Izin lip semuanya, Pak Kris, Pak Arif. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.